program kemoterapinya itu sudah selesai, maka dia akan dievaluasi selama setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Kemudian Pendapatnya Tante nih, penyanyi yang lagi viral, Heeh. namanya Cheryl, Iya, satu anak daerah. Banyuwangi. Iya, ya oke, saya kaget waktu kan ya acara 17-an di istana, pasti kita nonton semua dong, termasuk saya, dan tiba-tiba ada anak kecil yang disebutkan sebagai Feral ya namanya, kemudian disebutkan dia dari Banyuwangi. Sebetulnya saya itu di Banyuwangi, tinggal di Banyuwangi, saya domisili Banyuwangi. Kemudian sejak dulu saya nyalonin jadi bupati, itu saya pindah KTP-nya itu ke Banyuwangi. Tadi kan di Jakarta kan gitu ya selama puluhan tahun, kemudian saya pindah ke Banyuwangi dan sampai sekarang saya tidak mau mengganti domisili saya lagi. Tapi tetap aja kan karena saya anak di Jakarta kan, anak semua ya bukan, satu di Banyuwangi untuk teman saya ya. Terus kemudian sisanya ada satu di Australia, satu di Singapura, satu di Jakarta. Jadi kalau mau ketemu ini kayak gini, Mbak Dina kan lagi datang nih dari Singapura. Saya buru-buru ke sini gitu karena kangen sama dia. Nanti bulan depan anak saya yang dari Australia gitu yang datang, saya nanti kan pulang nih, nanti dia begitu datang, saya datang ke sini lagi karena kangen sama anak. Oke, saya di Banyuwangi itu kadang-kadang on off dan saya tidak pernah dengar yang namanya Feral gitu ya, nggak gitu. Tapi waktu saya tiba-tiba saya lihat di istana ada anak kecil dan dia nyanyinya itu sebagai anak kecil ya, proper. Dia tidak false, dia berani, dia sangat confidence, dia nggak takut-takut dan nggak malu-malu gitu ya. Terus dia nyanyinya juga cengkok-cengkoknya bagus. Dan saya heran kenapa saya di Banyuwangi tidak pernah dengar nama dia. Dan dalam satu hari tiba-tiba dia menjadi bintang nasional dan sangat membanggakan karena dia nyanyi di depan presiden dan seluruh menteri-menteri ada di situ. Jadi saya terus terang waktu saya lihat dia nyanyi, saya merinding gitu ya. Dan saya berpengharapan ada satu lagi bintang dari Banyuwangi yang lahir gitu ya, dari Banyuwangi, dan dia bisa menasional. Dan kebetulan lagu yang dia minati itu adalah lagu-lagu Jawa. Memang sebetulnya itu bukan lagu asli Banyuwangi ya, itu lebih ke campur sari ya. Tapi apapun dia, bahasanya apapun, dia musiknya tradisional yang dari manapun, buat saya itu tetap mempunyai kelebihan. Karena itu kan ada unsur pelestariannya, pelestarian bahasa, pelestarian jenis musik tradisional. Itu adalah yang membuat saya bangga itu ya. Artinya kalau namanya lagu-lagu pop gitu kan biasa kan gitu loh, biasa kalau ya, tapi ini anak daerah nyanyi lagu daerah, musiknya daerah, kemudian bahasanya juga pakai bahasa daerah, dan dalam satu hari tiba-tiba dia menjadi bintang nasional gitu. Jadi ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terang buat dia, jalan kesuksesan, sehingga awal yang sudah Allah berikan, pintu yang seluas-luasnya buat untuk dia sukses, itu dia bisa pelihara ya, dan akan menjadi semakin baik ke depannya. Tante melihat ada oh mikir turun dikit Tante. Oh ya, oke. Nah, tapi Tante melihat ada aura bintang the next star nggak di Vero ini? Oh, Feral ini udah bintang sekarang. Bayangkan, saya melihat dia menjadi bintang tamu. Minggu ini dia menjadi bintang tamu di salah satu televisi, dan itu diekspos oleh di sosial media, diekspos habis-habisan. Saya rasa jarang penyanyi yang diperlakukan seperti itu oleh sosial media ya, saya bilang ya, luar biasa loh. Jadi artinya semua orang itu, atau banyak sekali orang yang ingin melihat dia. Dia sudah punya tempat di hati masyarakat. Ya, dan dia berani. Ya, saya kalau berani sih ya mungkin ya. Berarti dia ini anak, memang sebelum dia kejadian 17 Agustus, dia memang sudah nyanyi. Pasti dia sudah nyanyi, sudah biasa manggung, sehingga dia tidak canggung sama sekali menghadapi para penonton. Yang sekali ini penontonnya orang gedean semua. Iya, terus nomor 1 lagi. Oh iya, di depan presiden, depan semua menteri-menteri pada joget semua. Oh iya dong, itu sangat
seniman yang sangat terpilih sekali itu kan gitu. Udah gitu pulang ke Banyuwangi, saya masih ada di sini, saya belum pulang ke Banyuwangi. Kemudian saya lihat di sosial media juga, saya lihat dia diundang oleh bupati, kemudian dengan para pejabat pemerintah Pemda ya. Dan dia memang dieluk-elukan dan saya bersyukurlah gitu ya. Saya juga nggak tahu dia tinggalnya di mana. Hanya dia bilang kan di Banyuwangi. Apakah dia di kota, apa dia di desa? Saya nggak tahu sih segitu. Bakalan ketemu langsung Mungkin, sih nyanyi. ya mungkin ke depan ya. Mungkin kalau nggak saya mungkin ada Danang kan, ada Denada yang mudah-mudahan deh gitu. Gitu. Tante, tapi salut juga nggak Vero ini berjuang dari nol, dari pengamen sama bapaknya. Oh dia itu pengamen. Oh oke. Bapaknya bawa Masya Allah ya luar biasa. jadi cerita Wah. juga. Oh iya, itu saya juga sangat kagum itu begitu. Artinya dia benar-benar loh. Dia itu kalau yang lain, tapi itu semua tangannya Tuhan ya, tangannya Allah ya. Allah itu kalau mau mengangkat derajat seseorang ya di luar perkiraannya manusia. Bayangkan dia biasa ngamen ya dengan ayahnya tiba-tiba dia bisa diangkat sedemikian rupa hanya dalam satu hari. Itu luar biasa dan ini memang udah rezekinya dia lah gitu ya. Allah memberikan rezeki yang luar biasa dan mudah-mudahan dia ke depan dia lebih sukses, dia menjadi anak yang sukses dan dia tetap rendah hati ya dan mudah-mudahan dengan begitu dia dilimpahi banyak sekali rezeki sama Allah. Ya kan bisa membantu keluarganya ya gitu. Nah tante, kan lagi rame juga nih Vero dibandingkan dulu sama Tegar, mereka kan sama-sama berangkat dari Eh, pesantren gitu. iya. Kalau tante melihatnya seperti apa sih? Eh, eh, Tegar eh, ingat ya tante? iya, saya ingat Tegar. Tegar yang tunggu. Yang pengamen yang kecil Iya, oh ya yang sekarang udah menikah. udah menikah dan ini ya dia nggak muncul lagi ya. Saya bilang artinya jarang gitu. Sebetulnya sih sebetulnya sama ya, hanya memang ya mungkin eh, karena karena siapa namanya viral ini mungkin didampingi sama orang tuanya ya. Dia lebih terjaga dan ada yang melindungi dia. Maksudnya mungkin dari situ dia lebih sedikit lebih beruntung lah gitu ya. Siapa viral ya gitu dan sebetulnya gitu ya kepengen sih orang-orang seperti Tegar gitu dia muncul lagi jangan dong ya sebab Allah itu tidak memberikan bakat dan suara yang baik kepada semua orang loh gitu jadi orang-orang yang seperti Tegar seperti Feral itu orang-orang pilihan yang dititipi suara yang baik sama Allah dititipi bakat gitu yang besar oleh Allah ini mestinya ya seumur hidup pasti orang itu mengalami ada ujian-ujian gitu ya. Artinya jangan hancur karena ujian itu gitu loh. Kan kita melihat banyak orang yang begitu tabah gitu ya menghadap. Jangan hancur karena itu karena dia mempunyai kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang kan yaitu bakat dan suara yang baik. Bakat yang besar dan suara yang baik tidak diberikan, tapi kan diberikan kepada anak-anak ini, gitu. Ya saya harap sih orang sekelilingnya juga akan menolong dia, membantu dia, mendampingi dia, menjaga dia, gitu ya. Sebab kalau saya memang dari dulu jiwanya kan talent scout. Saya itu seneng nyari anak-anak yang bisa, yang berbakat itu saya dari dulu saya seneng gitu yang tidak bisa nyanyi pun tapi dia punya keinginan besar untuk nyanyi saya bina gitu itu Denada tahu lah itu ya ini kerjaan saya dari dulu begitu jadi saya sangat bangga dengan orang-orang yang seperti Tegar dan seperti Feral Tegar nyanyi lagi dong ya Nah, ya ini kan juga sempat ada yang mengkritisi Vero menyanyikan lagu Ojo di Bandike. Mm-mm. Itu kan lagu untuk orang dewasa, gitu. Sedangkan Vero kan masih kecil. Nah, pendapat tante gimana nih tentang anak-anak menyanyikan lagu dewasa? Atau mungkin lebih ke pengundang acara kali, jangan memilihkan lagu yang gimana untuk anak-anak. Iya. Iya sebetulnya memang kadang-kadang di suatu ketika dulu memang betul-betul kita miskin dengan lagu-lagu anak-anak. Zamannya Papa T Bob segala dulu zamannya Cica sampai ke bawah gitu ya. Itu benar-benar kita bersyukur karena ada lagu-lagu buat anak-anak.
Terus kemudian sampai hilang suatu ketika sehingga anak-anak tiba-tiba menyanyi, anak-anak tuh kalau nyanyi, dia nyanyi lagunya Mulan itu apa? Nada rira rira apa lagu apa itu? Nyanyi lagu itu, artinya kan itu lagu anak lagu dewasa gitu kan. Nah, itu saya sempat miris gitu ya. Memang sebetulnya sebaiknya banyak kok lagu-lagu yang lucu-lucu sekalipun dia lagu dewasa, tapi dia lucu ininya gitu liriknya itu juga bisa dinyanyikan dan saya mungkin menghimbau kepada para pencipta lagu, ayo dong ciptakan lagu buat anak-anak kita yang seumuran dengan mereka gitu kan ya gitu. Jadi itu memang lebih baik. Boleh aja dia nyanyi lagu dewasa tapi yang betul-betul liriknya eh, aman buat anak-anak gitu loh. Berarti Vera nggak di posisinya nggak ada salahnya juga untuk menyanyikan lagu itu. Apa gimana nih kata Ya kalau saya bilang sih tergantung liriknya seberapa jauh sih gitu loh. Yang disebut apa itu lagu dewasa itu, ya kan? Selama itu masih bisa ditoleransi gitu ya, sekalipun dia lagu dewasa gitu, saya rasa masih bisa diterima lah gitu kan. Tapi kan dia tidak nyanyi lagu yang kata-katanya terlalu untuk dewasa gitu enggak kan? Iyalah masih bisa toleransi. Vera kan sekarang lagi jadi bintang. Iya. Tante sebagai seorang penyanyi senior, Mm-mm. sebagai seorang penyuang Iya, juga nih. Vero, saya bangga sekali dengan kamu. Saya doakan kamu lebih sukses karena pertama kamu menyanyi keluar itu Allah sudah berikan karpet merah buat kamu. Itu harus dijaga, disyukuri, tidak boleh sombong, terus belajar sehingga kamu bisa menjadi lebih besar dari sekarang. Dan saya doakan kamu Allah limpahi rezeki yang berkah yang berlimpah-limpah di sepanjang hidup kamu sehingga kamu bermanfaat bukan hanya untuk orang banyak tapi terutama bermanfaat buat keluarga kamu dan diri kamu. Selamat ya nak ya, sukses. Oke, iya pertanyaannya. Tante mau tahu kabarnya Aisyah dong. Oke, Aisyah 2 bulan atau 1,5 bulan yang lalu saya baru ke Singapura karena diajak adik ipar saya gitu. Saya ke Singapura, saya menjenguk Aisyah. Dia sudah sekolah, umurnya sudah 9 tahun dan sudah sekolah. Dan Masya Allah ya, Masya Allah. Dia cantik sekali loh. Cantik, wajahnya oriental, kemudian dia pinter banget gitu. Jadi makanya kan Mbak Dena harus dia jadi dokter gitu kan. Dia diukur badannya itu, tinggi badannya itu sudah diukur oleh dokter bahwa dia nanti kalau dewasa tingginya akan 182. Ya, makanya saya bilang sebelum dia kuliah, saya bilang udahlah jadikan dia apa namanya model. Apa kan di Singapura kan banyak tuh model anak-anak kecil ya. Karena dia pasti tinggi. Sekarang aja tingginya segini saya. Ya, umurnya 9 tahun. Dia segini dan tingginya kurus banget gitu dan tinggi. Dia tinggi dan dia Masya Allah, Masya Allah cantik dia gitu ya. Terus saya bilang tapi Mbak Dena bilang enggak mah dia nggak akan kemana-mana dia hanya jadi dokter. Dia bilang gitu saya mau dia jadi dokter. Terus dia bilang ya mungkin itu lebih tepat lah buat dia dengan kondisinya Aisyah ya. Saya pikir dia akan hidup kalau dia jadi dokter dia akan hidup di kalangan itu. Jadi kan dia bisa aware gitu ya, dia bisa menjaga diri lah gitu. Mungkin harapan ibunya seperti itu ya. Nah sekarang kondisinya Aisyah, dia dia sudah tidak lagi kemoterapi. Jadi gini, waktu dulu pertama berobat itu kan dibilang sama dokternya gitu. Ini kalau nggak salah ya, karena saya waktu itu juga mendampingi kan. Dia bilang dia harus program kemoterapinya dia itu kayak 2,5 tahun gitu ya, atau 3 tahun saya nggak begitu paham lah gitu. Kemudian itu program kemoterapi sudah berhenti, sudah full, sudah selesai semua, udah semua selesai gitu. Nah, tapi biasanya kalau program kemoterapinya itu sudah selesai, maka dia akan dievaluasi selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Pokoknya ada selama 1 tahun pertama misalnya ya, dia harus cek darahnya itu dan cek lengkap itu
sekian lama sekali gitu ya misalnya. Nanti tahun iya kontrol aja, dicek semuanya. Nanti tahun kedua lebih jarang lagi. Kalau udah aman sampai 2 atau 3 tahun, maka itulah dia disebut sebagai survivor, sembuh total, gitu. Oh sekarang ini kan kemoterapinya udah selesai, tapi dia tetap harus dievaluasi selama 1 atau 2 tahun gitu. Kalau nggak salah 2 tahun, 2 atau 3 tahun. Kalau nggak salah 2 tahun sampai 3 tahun. Ya kalau dia aman selama sekian tahun itu, maka itulah dia disebut sebagai sembuh total. Gitu. Ya minta doanya ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesembuhan dan umur yang panjang buat cucu saya. Karena saya tahu betapa menderitanya anak saya. Betapa menderitanya. Sampai saya bilang sama suami saya, mungkin aku pun gak kuat kalau kayak Dena gitu ya. Tapi dia Masya Allah, dia istiqomah, dia tabah, dia dengan segala kondisinya, dengan segala keadaannya. Gitu, Masya Allah gitu ya. Gitu. Jadi itulah keadaannya. Saya minta doanya lah. Pokoknya mudah-mudahan Aisyah tetap sembuh, tetap sehat dan umur panjang dan berkah lah hidupnya gitu.